bertemu lagi dengan Bu Mela di pelajaran matematika kelas 4. Nah, kemarin pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang mengubah pecahan ke desimal. Sebelum kita mengubah pecahan ke desimal, ada yang harus kalian tahu ya. Jadi desimal ini adalah bentuk persepuluhan, perseratusan, perseribuan, persepuluh ribuan, dan lain-lain per kelipatan sepuluhan. Jadi kalau misalkan 1/10 itu kita bisa tulis dengan 0,1. 1/100 kita bisa tulis dengan 0,01. 1/1000 0,001. 1/10.000 berarti 0,0001. Nah, jadi angka di belakang koma itu tergantung per penyebutnya. Jadi kalau misalkan dia per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Kalau misalkan dia per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000 3 angka di belakang koma. Kalau per 10.000 4 angka di belakang koma, dan seterusnya. Jadi kita belajar dulu membaca bilangan desimal ini. 0,1 itu dibaca 0,1. Nah, ini kita tidak membaca dengan 0,25, tetapi dibacanya dengan 0,25, dibaca satu-satu. Nah, kalau yang ini berarti dibacanya adalah 0,125. Jadi ingat ya, membaca desimal itu beda dengan membaca bilangan biasa. Jadi kalau di belakang koma ini kita bacanya satu-satu. Bukan 0,25, tapi 0,25. Bukan 0,125, tapi 0,125. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Ubahlah pecahan 21/100 ke dalam bentuk desimal. Jadi seperti yang tadi sudah Bu Mela bilang, kalau dia per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Di sini 21/100 sama dengan 0,21. Jadi dia ada 2 angka di belakang koma. Untuk contoh soal yang kedua, ubahlah pecahan 3/5 ke dalam bentuk desimal. Nah, untuk membentuk ke bentuk desimal, kita akan membuat penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, atau 10.000. Nah, sekarang tergantung penyebutnya. Ini penyebutnya adalah 5. 5 itu terdekatnya kita ubah ke 10. Berarti 5 kali berapa per 10? Ya, 5 kali 2. Berarti kalau di bawahnya kali 2, di atasnya juga kita kali 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Berarti 6/10. 6/10 ini adalah desimalnya 0,6. Jadi bentuk pecahan 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Nah, bagaimana dengan pecahan campuran? Ubahlah pecahan 23/20 ke dalam bentuk desimal. Kita ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. 23/20, masih ingat caranya? 20 kali 2 ditambah 3. Berarti 20 kali 2, 40, ditambah 3, 43 per 20. Nah, sekarang kita mengubahnya ke 10, 100, atau 10.000, atau 1000. Nah, sekarang yang paling dekat dengan ini adalah 100. Berarti 20 kali berapa yang bisa mencapai angka 100? Ya, 20 kali 5. Berarti kalau di bawah kali 5, di atas juga kali 5. 43 kali 5 adalah 215. 20 kali 5 adalah 100. Ingat lagi penjelasan yang tadi, kalau di bawahnya 100, kalau penyebutnya 100 berarti 2 angka di belakang koma. Jadinya 2,15.
Jadi ada 2 angka di belakang koma. Atau dengan cara lain yaitu dengan cara bagi susun. Ubahlah pecahan 5/20 ke dalam bentuk desimal. Jadi kita bisa gunakan dengan cara bagi susun. Bisa dilihat video di bawah ini. Nah, 5/20 itu artinya 5 dibagi 20. Jadi kita bagi susun seperti ini. Nah, karena 5 kurang dari 20, maka kita akan meminjam 0. Kalau meminjam 0 berarti kita harus taruh 0, di atas. Nah, 50 bagi 20 berarti yang mendekati adalah 2. 2 kali 20, 40. Dikurang. 5 kurangi 4, 1. 0 kurangi 0, 0. Kita pinjam lagi 0. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Berarti 5 kali 20 hasilnya 100. 100 dikurangi 100, 0. Nah, kalau meminjam kedua kali, kita tidak perlu lagi taruh koma karena sudah ada di awal komanya. Setiap kita meminjam 0, maka kita harus taruh koma di atas. Oke, ini ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan di buku latihan. Nah, Bu Mela kasih clue-nya sedikit ya. Untuk A 3/4, kalian bisa gunakan cara bagi susun atau cara mengubah penyebutnya ke 10, 100, 1000, atau 10.000. Nah, sekarang lihat angka 4. 4 ini bisa diubah ke 10 nggak? Kalau tidak bisa diubah ke 10, ubahlah ke 100. Berarti 4 kali berapa biar 100? Nah, kalau misalkan kalian udah tahu, berarti tinggal di bawahnya kali bilangan itu, di atasnya kali bilangan itu. Yang B juga, penyebutnya 4. Yang C, penyebutnya 10, jadi bisa langsung kalian buat. Kalau 10 itu berarti berapa angka belakang koma? Nah, bisa langsung kalian buat. Yang D itu 9/6. 9/6 ini boleh kalian sederhanakan dahulu, karena ini masih bisa sama-sama dibagi atau masih bisa disederhanakan. Jadi, sederhanakan dulu, sama-sama dibagi berapa ini. Kemudian baru diubah ke desimal boleh dengan bagi susun atau mengubahnya ke 10, 100, 1000, dan 10.000. Nah, untuk yang E per 100 berarti 2 angka di belakang koma. F dan G itu adalah pecahan campuran. Berarti kalian ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Baru diubah ke desimal. Lanjut adalah mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Jadi contoh yang pertama adalah ubahlah bentuk 0,7 ke dalam pecahan. Mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa atau campuran itu dasarnya adalah pada video di awal tadi. Kalau misalkan penyebutnya 10 berarti 1 angka di belakang koma. Penyebutnya 100 berarti 2 angka di belakang koma. Penyebutnya 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Ya, itu yang harus kalian pegang. Sekarang 0,7 berarti 1 angka di belakang koma. Karena 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Berarti 7/10. Sekarang dilihat, bisa disederhanakan atau tidak? Kalau tidak bisa disederhanakan, berarti jawabannya adalah 7/10. Untuk contoh yang kedua, ubahlah bentuk 0,24 ke dalam pecahan. Nah, 0,24, kita lihat ada 2 angka di belakang koma. Berarti per 100 atau penyebutnya adalah 100. Pecahannya menjadi 24/100. 24/100 itu masih bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 4. Maka kita bagi 4 sama-sama. 24 dibagi 4, 6. 100 dibagi 4, 25. Berarti pecahan dari desimal 0,24 adalah 6/25.
Nah, kalau desimal seperti ini, ubahlah bentuk 2,15 ke dalam pecahan. 2,15 itu bisa langsung kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi duanya kita tetapkan. Sekarang lihat, ini belakang koma saja. Ada 2 angka belakang koma. Berarti per 100. 15 per 100. 15 per 100 itu masih bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 5. 15 bagi 5 adalah 3, 100 bagi 5 adalah 20. Berarti 2,15 ini pecahannya adalah merupakan pecahan campuran, yaitu 2, 3 per 20. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan di buku latihan. Umela akan berikan sedikit clue-nya. Jadi yang pertama, ubahlah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Kita lihat sama-sama yang A. 0,76. Berapa angka belakang koma? Ya, 2 angka belakang koma. Berarti penyebutnya adalah 100. Nah, yang B. 0,08. 2 angka di belakang koma. Berarti penyebutnya adalah ya, 100 juga. Kalian lihat 5-nya saja. Karena 1 angka belakang koma berarti 5 per 10. Satunya tetap. Ini akan menjadi pecahan campuran. 0,35 2 angka belakang koma. 0,6 ya, 1 angka di belakang koma berarti per 10. 4,2 sama cara mengerjakannya dengan yang C. Jadi hasilnya adalah pecahan campuran. 3,25 juga hasilnya merupakan pecahan campuran. 3, sekarang 25 itu adalah 2 angka di belakang koma. Berarti per 100. 3, 25 per 100. Sederhanakan. Jadi ingat, kalau masih bisa disederhanakan, langsung disederhanakan. Selamat mencoba.